Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Sedang sekali menjumpai Anda di Lintas Bandua sepekan minggu ini. Tentunya edisi Minggu 28 Januari 2024. Bersama saya Amiratun Nahar akan kami hadirkan serangkaian informasi terpilih selama sepekan. Dan inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, mengawali jumpa kita di Lintas Bandua sepekan kali ini, sebanyak 781 anggota pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS di 11 kecamatan dilantik dan diambil sumpahnya di Aula Kantor Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ya, pada pelantikan dan BIMTEK ini menjadi langkah awal yang kuat untuk memastikan pemilu 2024 di Kecamatan Simpur akan berlangsung dengan baik dan adil. Pelantikan PTPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pemilu 2024 dilaksanakan secara serentak di masing-masing kecamatan. Setidaknya ada 781 pengawas tempat pemungutan suara di 11 kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan resmi dilantik dan diambil sumpahnya. Untuk pelantikan di wilayah Kecamatan Simpur dilaksanakan di Aula Kecamatan setempat. Dari 11 desa di Kecamatan Simpur, sejumlah 49 PTPS resmi dilantik dan diambil sumpahnya. Ketua Panwascam Simpur, Abdiansyah menyebut, pelantikan dan BIMTEK ini menjadi langkah awal yang kuat untuk memastikan bahwa pemilu 2024 di Kecamatan Simpur akan berlangsung dengan baik dan adil. Ya, kami ucapkan selamat bertugas kepada pengawas tempat pemungutan suara di desa masing-masing yang sudah dilantik hari ini. Jalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan, sesuai kewenangan dan kewajibannya, dan netralitas. Terlihat netralitas itu harus diterapkan, sangat penting bagi petugas atau pengawas tempat pemungutan suara nantinya. Bekerjalah dengan memperhatikan etika dan aturan yang sudah berlaku. Kami mengucapkan selamat bagi PTPS Kecamatan Simpur sebanyak 49. Harapan kami pengawas TPS untuk Kecamatan Simpur khususnya bisa melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjaga demokrasi di tingkat TPS. Alhamdulillah sudah melantik 781 TPS dan untuk pengawas TPS semuanya terisi, dan alhamdulillah kita juga sudah membagikan atribut kepada pengawas TPS, yaitu berupa rompi, topi, dan ID card yang nanti bisa digunakan oleh kawan-kawan pengawas TPS dalam bertugas. Kepada seluruh petugas pengawas terpilih, harus memiliki sikap profesionalitas, siap kerja penuh waktu, dan memiliki integritas lebih. Selain itu, PTPS sebagai ujung tombak dari pengawas pemilu nantinya, bisa sepenuhnya maksimal dalam kinerja pengawasan di tingkat TPS. Abdi berharap kepada semua pihak untuk terlibat dan berpartisipasi, menciptakan proses demokrasi yang sehat dan kuat, serta melahirkan pemilih yang cerdas demi suksesnya pemilu 2024. Abdiansyah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih marak terjadi di tengah masyarakat hingga perlu perhatian dari semua pihak. Di Kabupaten Banjar sepanjang tahun 2022 tercatat ada 22 kasus, sedangkan di tahun 2023 terdapat 25 kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Di awal tahun 2024, masyarakat Karangintan Kabupaten Banjar dikejutkan dengan pemberitaan anak kelas 6 sekolah dasar mendapat kekerasan seksual dari 3 orang dewasa. Ini merupakan salah satu kasus yang ditangani OPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial Kabupaten Banjar dengan melakukan pendekatan dan pendampingan terhadap korban guna mengurangi trauma dan kembali bisa berbaur dengan lingkungan sekitar. Kepala OPTD PPA Dinsos Kabupaten Banjar, Nopi Mekarsari menyebutkan, di tahun 2022 terdapat 22 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan di tahun 2023 ada 25 kasus atau mengalami kenaikan 1%. Jadi untuk pas waktu kita mendapatkan informasi
informasi tersebut kita langsung melakukan penjangkauan. Nah, sesuai dengan tupoksi kita UPTD, kita melakukan penjangkauan terhadap korban langsung ke wilayah Karangintan, didampingi dengan pihak kepolisian. Kita mencoba melakukan pendekatan terhadap korban dan keluarga. Itu langkah awal yang kami lakukan pada saat itu, karena memang kondisi korban yang masih dalam trauma. Nah, selanjutnya UPTD terus melakukan monitoring dan melakukan penjadwalan psikolog klinis. Lalu kita pendampingan juga ke psikolog klinis. Novi berharap korban pelecehan terutama anak-anak agar berani berbicara kepada orang yang dipercaya jika mengalami hal yang mengarah kepada kekerasan. Untuk mencegah dan menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan ini, OPTD PPA Dinas Sosial Banjar giat melakukan sosialisasi dan membentuk forum anak guna memberi pengetahuan apa yang harus dilakukan atau ada indikasi mengarah ke hal tersebut. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi selanjutnya, hujan lebat disertai angin kencang masih mengancam wilayah Kabupaten Banjar. Kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana banjir yang mungkin terjadi, BPBD Banjar bersama stakeholder terkait terus berkoordinasi mengambil langkah antisipasi. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui BPBD setempat mengambil langkah antisipasi untuk menghadapi potensi bencana akibat cuaca buruk seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Bersama stakeholder terkait, BPBD Banjar telah menggelar rakor yang menyerap masukan guna memantapkan status kebencanaan di Kabupaten Banjar. Kepala Pelaksana BPBD Banjar Warsita menjelaskan beberapa kawasan yang berpotensi atau rawan banjir meliputi daerah Pengaron, Benteng, Simpang 4, Sungai Raya, Mataraman, Astambul, Martapura Kota, Martapura Barat, Martapura Timur, dan Sungai Tabuk. Sampai saat ini berdasarkan pantauan pada sensor yang terpasang, ketinggian air masih dalam batas aman. Begini, kalau dilihat dari sensor yang ada, itu ketinggian masih sekitar 150 ya. Jadi jagaannya masih sekitar 3,5 sampai 4 meter lah ketinggian untuk jagaannya itu loh. Jadi masih aman gitu. Tadi saya lihat di bawah ini juga folder itu memang sebagian sudah terisi, tapi belum terisi penuh. Jadi kalaupun ya mudah-mudahan nggak hujannya normal gitu. Walaupun nanti ada hujan yang mungkin sehari semalam, itu paling masih mengisi folder dulu. Kalau sudah terisi folder itu baru bisa berpengaruh langsung. Air di atas itu umpama naik, di sini akan naik juga. Tapi kalau masih mengisi folder, saya kira masih aman. Berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim hujan terjadi pada bulan Desember 2024 dan Januari 2025. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi berikutnya pemirsa, usai rampung dibangun pada akhir Desember 2023 lalu, kini jembatan yang diberi nama Haji Sabirinor yang berlokasi di Desa Bahandang, Kecamatan Cijangkit, Kabupaten Barito Kuala, diresmikan langsung Gubernur Kalsel Sabirinor yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Pembangunan jembatan dengan panjang 176 meter dan lebar 6 meter di Desa Bahandang, Kecamatan Cijangkit, Kabupaten Barito Kuala, kini diresmikan Gubernur Kalsel Sabirinor yang ditandai dengan penandatanganan prasasti Rabu 24 Januari 2023. Selatan akan memberikan tanda tangan di prasasti dari jembatan Haji Sabirinor. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Telah ditandatangani prasasti oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Atas usulan warga setempat, proyek infrastruktur yang menghubungkan dua wilayah, yakni Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar tersebut, juga diberi nama Jembatan Haji Sabirinor. Usai diresmikan, kini jembatan tersebut sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, kendati sebelumnya juga telah dibuka pada pertengahan Januari 2024, untuk menunjang akses warga menuju Haul ke-19 Abah Guru Sukumpul di Kabupaten Banjar.
Kepada awak media, Paman Birin mengaku sebelumnya jembatan yang menghubungkan dua wilayah itu dalam kondisi reot, bahkan susah untuk dilewati oleh warga atau pengguna jalan. Namun akhirnya setelah dibenahi rampung dibangun dan bisa dimanfaatkan masyarakat. Dulu saya sering melewati, kita naik mulai jalan setapak, jembatannya sudah pada reot dan lain sebagainya, tentunya susah dilewati, dan ini sudah selesai hari ini alhamdulillah dan sangat bermanfaat sekali karena ini adalah lintasan dua kabupaten dan bahkan bisa menjadi tiga kota ya, karena kita kalau tata layang tembusannya bisa ke Banjarmasin, kalau ke sana ke Batola, ke belakang kita adalah Kabupaten Banjar. Jadi kita ketahui bahwa jalan itu infrastruktur yang punya dampak ekonomi yang sungguh sangat luar biasa, dan itu tentunya kita harapkan bisa menambah kesejahteraan rakyat. Peresmian jembatan sendiri selain disaksikan warga setempat juga dihadiri para pejabat daerah seperti pejabat Bupati Barito Kuala Muciat, sejumlah SKPD Pemprov Kalsel, pimpinan Madrasah Tahfiz Al-Quran Darussalam Kiai Haji Wildan Salman, dan putra Paman Birin Sandi Fitrianur. Muhail, Banjar TV. Sementara itu, Mirsa, Gubernur Kalsel Sabirindor atau Paman Birin bertekad akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dari Jalan Martapura Lama menuju Kecamatan Cijakit yang saat ini mengalami banyak lubang. Setelah rampungnya pembangunan jembatan, Gubernur Sabirindor juga bertekad memperbaiki infrastruktur yang dinilai masih belum memadai alias rusak, seperti jalan menuju Martapura Lama dan Kecamatan Cijakit. Terkait hal itu, Paman Birin juga sudah meminta kepada Dinas PUPR Kalsel untuk memperbaikinya, termasuk menambah lebar jalan sehingga mempermudah akses warga terutama pengguna jalan. Ya, yang masih kurang bagusnya saya minta untuk segera diperbaiki atau dilanjutkan yang jalan-jalan yang ya berdubul kan orang tuh berlubang lah, karena supaya lebih enak lagi, termasuk pelebarannya juga kalau kurang bisa ditambah, diperbaiki lagi pada tahun ini yang sempat kita anggarkan. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kalsel Ahmad Solhan mengatakan guna menindaklanjuti arahan Gubernur Kalsel terkait jalan yang masih memerlukan perbaikan, sudah menganggarkan untuk perbaikannya di tahun ini, termasuk membangun jalan baru, sehingga jembatan yang baru diresmikan tersebut bisa benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala. Kemudian tadi arahan Paman Birin untuk jalannya yang berlubang-lubang untuk diperbaiki. Nah, ini memang sudah kami anggarkan di 2024 sudah ada. Jadi rencananya nanti tembus ke Jalan Martapura Lama sampai di sini Barito Kuala ya. Nah, ini nanti kami tembuskan hingga fungsi jembatan ini memang betul-betul berfungsi secara optimal. Jadi tidak hanya jembatannya aja, jalannya pun untuk mendukung fungsi jembatan ini itu kita bangun. Lebih jauh, Ahmad Solhan menjelaskan pembangunan jembatan Haji Sabirindor dengan panjang 176 meter dan lebar 6 meter ini menghabiskan anggaran sebesar 31,6 miliar rupiah. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, usai pariwara berikut ini kami hadirkan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar sidak anakan ikan. Informasi selengkapnya sesaat lagi.